Siapa yang akan meninggalkan dunia, diriku atau dirimu? Kamu boleh tertawa sepuasmu, maksiat sesukamu di punggungku. Tapi ingat nanti, ketika kamu sudah ada di dalam perutku, silahkan menikmati penyesalan. Kalau sudah dinamakan tua itu mau kemana sih? Kita itu harus mempersiapkan sisa-sisa hidup kita. Karena inna dunya qad irtahalat mudbirotan. Sesungguhnya dunia itu berjalan mundur. Wa innal akhirata qad irtahalat mukbilatan. Akhirat itu selalu berjalan maju. Berarti dunia ini yang kita tinggalkan, kita menuju ke akhirat. Menuju ke akhirat. Nah, pada dasarnya dunia ini kan berkata, siapa yang akan meninggalkan dunia, diriku atau dirimu? Nah, betul. Ya mau nggak mau kan kita yang meninggalkan dunia, bukan dunia meninggalkan kita. Kalau dunia meninggalkan kita, kita bertempat di mana? Bisa kita mungkin ada yang masih 5 tahun, 3 tahun, inilah yang dinamakan maju perjalanannya. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ke depan itu seperti apa? Seolah-olah kita di dunia ini maju ke depan. Padahal sebenarnya kita ketika merasa maju ke depan, kita meninggalkan dunia sebenarnya. Ya, meninggalkan dunia. Maka ada di bagian kitab itu tadi, itu begini. Hai orang-orang, kamu boleh tertawa sepuasmu, maksiat sesukamu di punggungku. Ini bumi yang berkata, ya. Tapi ingat nanti, ketika kamu sudah ada di dalam perutku, silahkan menikmati penyesalan. Nah, jadi intinya dunia ini sudah sebenarnya apa ya? Kamu melihat tingkah perilaku kita itu sudah nggak suka lah, karena sering maksiat. Bahasa taat itu sekedar bahasa lesan aja, ya, seperti itu. Setiap orang kan bisa mengatakan sesuatu yang baik dan lain sebagainya, tapi secara perilaku kan belum tentu. Belum tentu. Kadang apa yang diucapkan belum tentu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, makanya seperti itu. Terus setiap hari adanya keluh kesah. Ya, keluh kesah itu tidak bisa menerima nikmat sekecil apapun atau sebesar apapun yang Allah berikan. Ya. Karena yang diberi itu terlalu ambisi. Nah, makanya semalam itu, waktu semalam ada rutinitas salawat itu ya. Ini jamaah supir. Nah, jamaah supir, alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah supir nanti bisa berkumpul satu kabupaten itu. Nah, ini ya karena posisinya di jamaah supir, mereka driver ya bermacam-macam orang ya, perilakunya bermacam-macam. Saya sadari. Cuman saya memberi motivasi ketika mau melangkah untuk bekerja, niatilah untuk sabilillah, dalam artian memperjuangkan, mencari nafkah, berjuang untuk keluarga, dan selebihnya untuk ke jalan Allah. Satu seperti itu. Yang kedua, jangan pernah kamu kecil hati untuk saat ini jenengan belum bisa untuk melakukan ibadah. Karena istighfar atau minta ampun sama Allah itu tidak harus istighfar, kan gitu ya. Tapi bukannya kerja mereka, nyupir mereka itu bagian dari ibadah? Iya, bagian dari ibadah. Makanya dari situ ada yang masih bolong-bolong sholatnya, ada yang belum. Ya. Dari nyupir itu saya support. Sama nyupir itu ibadah, sama capek itu ibadah. Karena ada satu dosa yang tidak bisa diambil nih, kan gitu. Kecuali dengan susah payah sulitnya mencari ekonomi. Nah, inilah mereka mempunyai agak keterbukaan ya, sehingga pola pikirnya ternyata di saat saya susah untuk mencari ekonomi, inikah rahasianya. Nah, semalam seperti itu ceritanya. Jadi menyadari lah itu. Jadi kalau kita kerja cari nafkah, itu perlu diniatkan nyari nafkah atau ya wes kerja aja gitu? Ya sebenarnya innama amalu binniyat ya. Yang tadinya tuh nikah itu diniati ibadah, ya sudah berkeluarga menjadi ibadah apapun bentuknya. Yang bentuknya. Nah setelah itu ketika kita memperbarui setiap niat itu alangkah baiknya. Supaya terus termotivasi ya kan. Termotivasi.
Ya, jadi mereka akhirnya punya greget semangat di dalam bekerja, dan pelan-pelan mereka juga memperhatikan khususnya walaupun tidak dengan kewajibannya tapi secara sosialnya. Ya. Mungkin melewati sosial itu mereka nanti kan beri hidayah oleh Allah. Itu aja. Ya, lewat sumbangan, infak seperti itu. Kadang-kadang yang saya pahami itu yang menyampaikan kita pada hidayah itu mungkin pertama doa orang lain. Ya. Juga amal kita yang entah kapan itu sehingga menjadi wasilahnya. Ya, menjadi wasilah. Karena bekal kita itu bukan seberapa yang kita miliki. Ya, betul. Tapi seberapa banyak kita memberi. Kita memberi. Itu seperti itu. Bahkan yang kita simpan, kita miliki itu belum tentu jadi rezeki kita. Ya, belum. Ya, belum tentu. Karena rezeki kita itu yang sudah kita makan, yang sudah kita nikmati. Itu punya kita. Selebihnya ketika kita tinggal, ya itu kan warisan buat akhirat. Iya, jadi warisan. Nah, itulah yang dibilang belum tentu jadi rezeki kita kan gitu. Makanya. Kalau sekarang kan bilang rezekinya banyak kan. Tidak, kita seperti itu. Itu kan apa ya? Orang tua itu kan jembatan aja. Jembatan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu. Orang hidup, sering saya katakan, orang hidup itu kan, kita hidup ke dunia itu bukan kehendak kita. Juga bukan kehendak orang tua kita, bukan kehendak tetangga kita. Kita hadir di dunia ini kehendak Allah. Saya tuh belajar kan hampir 1 tahun, mohon maaf, di kandang sapi itu. Saya kan belajar dari sapi itu. Nah, ketika saya ada yang mempunyai, kenapa saya harus takut? Ketika sapi diikat di kandang tidak pernah keluar 1 jam saja, beberapa tahun dia hidup, beranak pinak, tempat bersih, makanan dijamin, minum oke. Tahu kok yang punya. Tinggal kamu aja ngatur waktunya bagaimana. Iya. Nah gitu. Oke, betul. Sapi pun tahu bagaimana cara dia bertawakal kepada tuannya. Apalagi kita loh, sapi itu teriak, wah, ini yang punya itu ngerti, ini haus. Iya kan? Ya, setelah dikasih minum agak sore tadi lagi itu teriak lagi, berarti lapar. Apalagi Allah, Innallaha sami'un alim. Ya itu kan, karena mungkin ya tadi 1 hidayah belum menyertai, 2 meremehkan kewajiban. Karena dunia itu gelap, akhirat itu kan terang. Gitu kan? Kenapa saya katakan gelap dunia? Dunia mataharinya seperti ini terang. Iya, padahal fisiknya terang. Ya, fisiknya terang. Nah, kalau malam PLN juga banyak, lampu-lampu banyak, merkuri dan lain sebagainya terang. Ya. Tapi saya mengatakan di situ gelap. Gelapnya dunia itu ketika kita berbuat sekecil apapun itu tidak ternilai. Jangankan sekecil apapun, sebesar apapun kalau di mata manusia nggak akan ternilai. Nggak akan ternilai. Itu kebaikan ya. Tapi kalau nanti kita sudah pindah alam ke akhirat, jangankan sebesar apapun, secuil roti yang kau berikan kepada semut atau sebutir gula dan kamu niatkan, kamu tujukan untuk sedekah, maka dia akan kita dapati di akhirat. Kita rasakan manfaatnya. Rasa manfaatnya. Nah, ini ketika kita melihat, ya, kita bisa merasakan, kita bisa melihat hasilnya. Ini kan terang berarti. Iya. Ya, di alam barzah, di akhirat itu terang. Nah, itu. Sekarang di dunia, ketika kita berbuat kebaikan, belum tentu oleh manusia, belum tentu dianggap baik. Iya. Tapi kebaikan kita itu ternyata bisa kita rasakan setelah kita nggak ada di dunia. Nggak ada di dunia. Itulah namanya dunia itu gelap. Akhirat itu terang benderang karena buahnya di sana. Nah, itu. Terus melangkah apapun bentuknya, karena sebaik apapun perilakumu, kan gitu ya, tetap orang itu akan menilai diri kita dengan agak negatif. Jadi teruslah melangkah, jangan pernah tengok sana, tengok sini, selagi itu langkahmu mengikuti alur syariat. Ironisnya, ketika kita berbuat baik sama ketika kita berbuat buruk, dimensi penilaian orang tuh lebih berat ke keburukan, guys. Jadi kalau kita berbuat baik 10,
Sekali kita berbuat buruk, orang akan menilai kita yang buruk ini. Yang 10 kebaikan kita mereka lupa. Sebenarnya itu sama saja Ustaznya. Kalau saya lihat ya, itu pernah saya otak-atik dalam hati saya. Ya, orang baik berbuat sekali aja, yang kelihatannya berbuat jelek sekali aja, ya kejelekannya itu yang terlihat. Dan orang buruk pun seperti itu. Suatu saat, ketika orang buruk setiap hari buruk, akan berbuat baik di suatu saat, sedikit kebaikan itu juga seperti itu. Oh, ternyata orang itu baik ya, walaupun seperti itu. Yang baik pun seperti itu. Oh, ternyata itu yang biasanya berbuat baik juga suka seperti itu ya. Nah, sama saja sebenarnya. Nah.